Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, perkenalkan kami dari jurusan Farmasi, D3 Farmasi, Poltekkes Kemenkes Surakarta. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang dagu sibu. Perkenalkan saya Hanantia Zasariska sebagai moderator, dan ada teman saya, Febriana Ayu Lestari dan Firnanda Angelika. Nah, untuk materi akan disampaikan kepada rekan saya. Yang pertama itu ada pengertian dagu sibu. Pasti kita kan masih asing ya, apa sih itu dagu sibu? Jadi dagu sibu itu merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang yang ditujukan agar masyarakat paham mengenai obat. Tujuannya meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan, penggunaan obat yang baik dan benar. Yang pertama ada dapatkan. Sebaiknya kita mendapatkan obat di tempat yang terjamin mutu dan kualitasnya, yaitu pada apotek dan instalasi farmasi di rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat yang resmi, dan lain-lain. Selain itu, mendapat informasi detail tentang obat yang dikonsumsi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendapatkan obat dengan benar. Yang pertama, perhatikan penggolongan obat. Kedua, perhatikan peringatan yang ada di brosur dan kemasan. Ketiga, perhatikan tanggal kadaluarsa obat. Di sini ada penggolongan obat yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada obat keras, logonya itu berwarna merah dan ada tanda huruf K di lingkarannya. Obat keras itu harus membelinya dengan resep dokter dan harus dibeli di apotek. Yang kedua itu ada obat bebas terbatas yang mempunyai logo berwarna biru. Jadi kita harus membeli obatnya itu bisa tanpa resep dokter dan di apotek dan toko obat berizin. Yang ketiga itu ada obat bebas yang dibeli bisa tanpa resep dokter dan di apotek dan toko berizin. Ini ada tanda-tanda pada obat bebas terbatas. Tips penggunaan obat dengan benar. Pertama, sebelum penggunaan obat. Kedua, selama penggunaan obat. Ketiga, sesudah penggunaan obat. Sebelum menggunakan obat, pastikan obat yang akan digunakan sudah betul. Terus pastikan obat masih baik dan baca peringatan dalam kemasan. Pada saat penggunaan obat, ada perlu bantuan orang lain dan penggunaan sudah tepat atau belum. Setelah penggunaan obat, apakah timbul gejala khusus, contohnya mengantuk, gatal, perih lambung, dan pusing? Kembalikan obat pada tempat atau wadah yang sesuai. Selanjutnya itu ada tips penyimpanan obat dengan benar. Yang pertama, baca aturan penyimpanan obat pada kemasan. Dan yang kedua, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Dan ketiga, jauhkan dari sinar matahari langsung. Yang keempat, itu simpan dengan kemasan asli dengan etiket yang masih lengkap. Kalau masih bingung apa itu etiket, etiket itu catatan yang tertera pada obat. Di dalamnya itu berisi tentang cara pakai obatnya biar kita itu gak bingung bagaimana sih cara peminuman obat tersebut dalam satu harinya itu bisa berapa kali. Dan yang kelima itu ada periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat. Selanjutnya ada tips membuang obat dengan benar. Pertama, hilangkan semua label dari wadah obat. Kedua, untuk kapsul, tablet, atau bentuk padat lain, hancurkan dahulu dan campur obat tersebut dengan tanah atau bahan kotor lainnya. Masukkan plastik dan buang ke tempat sampah. Untuk yang ketiga, untuk cairan, buang pada kloset kecuali antibiotik yang harus dibuang bersama wadahnya dengan menghilangkan label. Keempat, intinya, obat harus dimusnahkan dan tidak tersisa. Selanjutnya itu ada ciri-ciri obat yang rusak. Obat yang rusak itu yang pertama batas kadaluarsa dilampaui, yang kedua kemasan sudah rusak, ketiga obat berubah bau, rasa, dan warna, dan keempat obat tetes mata yang sudah terbuka lebih dari 1 bulan. Jadi obat tetes mata yang sudah dibuka kemasannya selama lebih dari 1 bulan itu diharapkan jangan dipakai lagi. Kalau bisa langsung dibuang. Jadi,
Kita tidak dianjurkan untuk melepas etiket dari wadah obat karena pada etiket tersebut tertera cara penggunaan obat dan informasi penting lainnya. Bacalah cara penggunaan obat sebelum mengonsumsi obat dan periksa tanggal kadaluarsa pada kemasan obat. Hindari penggunaan obat orang lain meskipun merasakan gejala penyakit yang sama. Tanyakan kepada apoteker atau petugas kesehatan terdekat untuk mendapatkan informasi penggunaan obat yang lengkap. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang ingin bertanya, kami akan memberikan jawabannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Mbak. Silahkan. Perkenalkan, saya Ana Mutiara. Itu Mbak, saya mau bertanya terkait cara penyimpanannya itu untuk obat. Semisal kita itu memberi obat sirup. Nah, itu kan kita kan semestinya kan setelah memberi obat sirup kan ada tanggal kadaluarsanya. Juga ada tanggal untuk setelah kita membuka obat itu tuh jangkanya itu berapa lama ya Mbak untuk supaya kita tidak minum obat itu lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Ana Mutiara. Untuk pertanyaannya, kami tampung terlebih dahulu. Setelah itu akan dijawab kepada Febriana dan Fernanda. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Ana. Menurut yang saya baca, menurut informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masa kadaluarsa obat sirup adalah 14 hari setelah dibuka dari kemasan atau segelnya. Waktu tersebut khusus untuk obat sirup yang tidak menggunakan pengawet pada komposisinya. Akan tetapi untuk obat sirup yang di dalamnya mengandung pengawet itu bisa bertahan 35 hari dari masa pertama pembukaan dari label tersebut atau segelnya. Bagaimana? Apakah sudah paham? Sudah Mbak, terima kasih. Baik, apakah ada yang mau Selanjutnya, bertanya apakah lagi? masih ada yang ingin bertanya? Saya mau nanya, Silahkan dibacakan pertanyaannya untuk Irma. jadi terkait obat tetes mata tadi kan sebulan harus sudah dibuang. Tapi ya kalau belum ke tanggal kadaluarsanya tetap dibuang nggak? Kalau untuk obat tetes mata setelah dibuka selama 1 bulan itu, biarpun obat tersebut belum habis, tetapi tetap harus dibuang karena obat tetes mata itu termasuk ke dalam obat steril. Maksudnya kan digunakan pada permukaan mata ya, kita memasukkannya ke dalam mata. Jadi mau nggak mau habis ataupun belum habis, obat yang sudah tetes mata yang sudah dibuka selama 1 bulan itu tetap harus dibuang. Oke, makasih atas Apakah sudah jawabannya. paham? Iya, sudah. Terima kasih. Baik, apakah selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Jika sudah cukup, maka presentasi akan kita tutup. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman semuanya. Kami dari Poltekkes Kemenkes Surakarta mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.